Kembali di Indahnya Ramadan masih membahas mengenai aliran sesat. Saya langsung ke Prof. Syafi'i kalau begitu. Ya, Tadi dikatakan ada kurangnya di otak, kemampuan di otak dan kurangnya permasalahan di perut. Itu maksudnya seperti apa, Prof? Jadi kekurangan di otak itu ada kekurangan ilmu. Jadi ketika seseorang itu tidak mengetahui al-ma'lum minad dini bidururo, seperti yang disampaikan tadi, bahwa sudah ada dasar-dasar yang pakem, yang paten, maka dia itu mudah tergoyahkan. Dan ini sesungguhnya tidak zaman sekarang aja. Ada seorang yang sudah sangat banyak membaca Al-Quran, tetapi ketika hanya membaca saja, kemudian tidak menghayati maknanya, ketika diajak untuk bergeser itu dia bisa. Oh gitu? Bisa. Dan ketika ditanya apakah Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak, ketika dia tidak bisa mengkaitkannya dengan ilmu, misalnya pengetahuan, bahwa tidak mungkin maklumat-maklumat tentang astronomi, tentang oceanografi, tentang sejarah itu bisa dihadirkan oleh seorang yang bernama Muhammad SAW 15 abad yang lalu, itu kan sesuatu. Nah, ketika dia otaknya dipakai dikit, dia mengatakan bahwa ilmu ini, informasi ini tidak mungkin muncul dari seseorang yang hidup di Jazirah Arabia 15 abad yang lalu. Jadi ini pasti ada satu kekuatan lain yang memberikannya kepada dia. Nah, sampailah kepada keyakinan bahwa Al-Quran itu benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tetapi juga ada satu peristiwa yang sangat menarik juga di Amerika Serikat, di Jamestown, di Guyana. Pada tanggal 18 November 1978, ada namanya James Jones. Dia adalah satu nabi baru juga, yang mengatakan bahwa kita harus bunuh diri agar kita bisa sampai langsung ke surga. Ini bukan terjadi di Islam aja Pak Yai, tapi di Kristen Pantekosta juga ada. Nah, jadi pada tanggal 18 November 1978 ada hampir 1.000 orang, tepatnya 900 sekian, itu bunuh diri massal dengan meminum racun. Nah, mereka diyakini bahwa dengan bunuh diri massal ini kita akan sampai di surga. Itu kan lebih dahsyat. Jadi bukan hanya saja dia dijanjikan, jangan itu, dia harus membunuh dirinya bersama-sama dengan si nabi palsunya ini, akan langsung mengantarkannya ke surga. Nah, ini kan lebih bahaya ya. Dan itu menjadi satu sejarah kelam dalam sekte-sekte yang baru ini di seluruh dunia. Ada satu fenomena yang membunuh dirinya demi satu janji palsu dari sang nabi palsu gitu. Jadi pengenalan terhadap dasar-dasar agama itu sangat penting, kita ketahui, bukan cuma sekedar melakukannya saja begitu ya. Karena di antara mereka itu ada juga yang kaya raya. Di antara 1.000 orang ini ada yang kaya raya, bukan hanya orang miskin aja. Tetap bisa terbawa. Karena beberapa misalnya contoh kasus pengikut Ria Eden dahulu ya. Ini kan hampir sama ya. Ria Eden kan lebih fenomenal gitu kan. Ada yang intelektual, ada yang sudah S3, ada yang dia punya mobilnya bagus gitu loh. Jadi sesungguhnya kebutuhan ekonominya sudah selesai. Tapi karena otaknya kosong, tidak tahu jiwanya kosong ya. Jiwanya kosong, jiwanya mungkin merasa terpenuhi oleh itu. Orang itu. Jadi dengan ada wirid khusus, zikir khusus, seolah-olah ada ketenangan gitu. Seolah-olah. Kemudian ada janji-janji. Nah, jadi memang satu faktor ekonomi, tapi juga faktor keilmuan. Nah, apabila ada orang yang sudah terlanjur mengikuti aliran sesat, ini hukumnya seperti apa, Kiai? Kalau mereka terbawa dengan aliran yang sudah menyimpang jelas-jelas daripada ajaran agama Islam, mereka dinyatakan murtad, keluar daripada agama. Ya, lalu bagaimana cara mereka kembali? Ya, mereka syahadat lagi. Apalagi tadi mengakui ada nabi yang baru. Dari Depok lagi. Dari Depok lagi. Dulu kan ada namanya Nabi Muhammad Ahmad Musadek gitu. Iya. Ada lagi nabi yang di daerah Indramayu, Tugimin namanya. Nah, kita bingung syahadatnya. Washadu anna Tugimin Rasulullah, bingung dan enak banget. Kagak enak banget itu. Jadi harus melakukan syahadat kembali. Ya, kembali mereka membaca 2 kalimat syahadat. Lalu bagaimana kebaikan mereka? Kebaikan selama pada waktu Islam sebelum dia mengikut aliran sesat itu hilang. Dosa dia nggak hilang. Oh gitu? Iya, makanya tadi betul harus diimbangi dengan pengetahuan. Iya. Supaya kita jangan hilang investasi kita. Kita selaku muslim yang sudah berbuat sekarang dengan nilai kebaikan kita, apabila kita keluar dari Islam, kebaikan kita akan hilang. Kebaikan kita hilang. Bagaimana kejahatan, keburukan kita nggak hilang. Tetap akan tercatat.
Begitu dia masuk Islam lagi, lain dengan orang yang non-Muslim, tidak kenal sama sekali agama Islam, yang nggak tahu Islam, dia masuk Islam, malah dia terbalik untung. Kenapa? Segala kebaikan dia, kejahatan dia, keburukan dia, itu akan dihapus oleh Allah ketika dia langsung membaca 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan saya masuknya itu Pak Yai. Alhamdulillah. Nah, makanya begitu hebatlah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang dikatakan miftahul jannah, kuncinya surga. Amin, amin, amin. Oke, baik. Terima kasih, Kiai. Selanjutnya dari Ustadz Azhari bisa sedikit pendek aja, Ustadz. Apa tuh? Menyimpulkan mengenai aliran sesat ini. Iya. Supaya kita bisa terjauhkan dari hal seperti jangan ini. gampang maruk dengan aliran-aliran, kalau ada sekte-sekte atau aliran sempalan yang kayak semacam gini. Ada yang baru nih ikut, ada yang baru nih baiat, ada yang baru nih bayar mahar. Ingat, pertama selektif dulu. Yang kedua, ajarannya itu keluar dari hal yang sudah baku atau tidak. Yang ketiga, mentakfir orang atau tidak, mengkafirkan orang tanpa alasan yang benar atau tidak, eksklusif atau tidak, ya, atau untuk semua kalangan. Ini beberapa yang harus kita jadikan anotasi supaya kita nggak masuk ke aliran-aliran semacam ini, karena ini bukan barang baru. Bisa saya tambah. Bukan yang barang terpenting baru buat masyarakat kita. Pesan Rasul, alimu auladakum fa innakum makhlukuna fi zamanin ghairu zamanikum. Anak kita persiapkan dengan bekal ilmu pengetahuan. Ilmu apa yang pengetahuan yang paling wajib? Al ilmu la aqaid wal ilmu syara'i. Ilmu akidah dan ilmu syariat. Itu baik. yang wajib. Terima kasih, Kiai. Bicara soal baru, tadi Ustadz Azhari mengatakan hati-hati dengan yang baru. Begitu juga dengan pakaian yang tidak baru, alias thrifting. Ya. Kita harus berhati-hati nih, karena jangan-jangan sampai kita mencobanya salah. Lalu masih banyak juga orang-orang yang tetap ingin memilikinya, padahal sudah dilarang oleh pemerintah. Kenapa dan bagaimana, kita lihat dulu liputan berikut ini. Pemerintah terus menggencarkan pelarangan penjualan barang bekas yang dikenal dengan thrifting. Penggerebekan ke sejumlah gudang terus dilakukan pihak kepolisian di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satu yang baru saja digerebek dan disita aparat gabungan kepolisian dan Bea Cukai adalah sebuah gudang pakaian bekas impor di Jalan Keramat Soka, Senen, Jakarta Pusat. Sebanyak 600 karung besar berisi pakaian bekas impor berhasil diamankan aparat. Usai digerebek petugas, satu persatu karung tersebut kemudian langsung diangkut petugas gabungan kepolisian dan Bea Cukai ke dalam truk untuk selanjutnya diamankan ke tempat penimbunan pabean Cikarang. Selain di lokasi tersebut, petugas gabungan juga menggerebek 9 ruko yang berada di area Pasar Senen Blok 3. Larangan penjualan barang bekas impor terus menuai polemik. Meski di satu sisi, maraknya penjualan barang bekas dapat mempengaruhi industri garmen, namun pasar thrifting di Indonesia sudah terlanjur besar. Lantas, akankah pemerintah menutup seluruh perdagangan barang bekas alias thrifting? Bagaimana pula nasib pedagang yang terlanjur memiliki usaha barang bekas? Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Penjualan baju bekas ini bukan hanya masuk ke pasar-pasar tradisional, tapi juga melalui media sosial dan ada di mana-mana. Lalu ada kecenderungan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan baju bekas selama bermerek dibanding dengan baju-baju baru yang biasa saja, buatan Indonesia. Nah, apa yang terjadi dengan pergerakan dari masyarakat ini? Saya langsung ke Prof. Syafie Antonio. Kenapa bisa begini, Prof? Ya, terima kasih. Sebenarnya ada 2 sebab yang utama. Pertama, ada yang disebut dengan precautionary behavior. Ada yang disebut dengan exhibitionist behavior. Dalam ilmu perilaku manusia itu ada ingin show off, ingin pamer. Nah, beli yang baru asli dari Perancis nggak bisa, ini ada yang online KW dilaksanakan. Itu yang pertama. Atau bekas. Yang kedua, memang ada benar-benar ketidakmampuan. Jadi ketidakmampuan untuk memberi yang baru, maka dia beli yang second. Nah, sesungguhnya ini yang lebih banyak. Jadi karena yang second dari, meskipun dari luar negeri itu second, harganya lebih murah dari yang baru lokal gitu. Nah, kan arti kata thrifting itu adalah penghematan. Asli katanya itu adalah penghematan. Jadi kenapa pasarnya itu besar? Karena memang harganya murah. Dibandingkan dengan yang baru. Nah, ketika ini murah dan baru, maka orang banyak. Nah, kalau kita melihat
tujuannya pemerintah melarang itu sesungguhnya adalah agar melindungi industri tekstil nasional. Sesungguhnya itu sangat bagus sekali. Nah, meskipun saya suka mengatakan bahwa kebijakan ini tidak boleh berhenti di barang baju bekas saja. Tetapi seharusnya larangan impor itu ada juga di beras impor supaya melindungi petani lokal. Kan tujuannya melarang thrifting baju bekas ini adalah untuk melindungi tekstil lokal. Yang harus dilindungi itu bukan hanya petani, tetapi juga bukan hanya pedagang tekstil dan industri tekstil, tapi juga petani yang sudah berpayah-payah mengolah sawah. Ketika panen, datang impor beras besar, akhirnya harganya turun. Demikian juga bagaimana kita melindungi mebel lokal, bagaimana melindungi industri sepatu lokal. Jadi nggak boleh impor semua dong kalau begitu. Nah, sesungguhnya bangsa yang maju itu adalah bangsa yang impornya sedikit, ekspornya banyak. Nah, kita ini bertahun-tahun impor kita lebih banyak daripada ekspor. Dan kalau mau jujur, yang diekspor pun ternyata adalah anugerah Tuhan yang belum diolah. Bahan baku aja. Batu bara, nikel, biji besi zaman dahulu ketika Azhari belum lahir, itu hutan Kalimantan. Nah, jadi sesungguhnya kalau kita berbicara ekspor itu bukan elektronik, bukan mobil yang ada sebagian ya, tapi bukan bahan yang berkualitas value added yang tinggi, tetapi barang yang masih raw material. Jadi kembali kepada yang thrifting tadi, sesungguhnya tujuannya mulia, bagus, yaitu melindungi pengusaha tekstil lokal. Nah, tapi mungkin masyarakat itu ke sana mereka melihat ada satu faktor barangnya lebih murah dan kualitasnya lebih bagus sama branded. Orang kan nggak tahu ini udah dipakai lama atau baru gitu ya. Beli aja Seolah-olah ini barang udah dipakai bertahun-tahun bagi dia. Tapi saya jadi penasaran juga mungkin ke Ustaz Azhari. Apakah kira-kira ada permainan-permainan tertentu untuk bisa menguntungkan satu pihak saja di dalamnya? Dan kalau kita melihat dari keinginan orang untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya di atas penderitaan orang lain atau di atas ketidakmampuan orang lain, dari sudut pandang Islam seperti apa? Kalau undercover ekonominya mungkin Prof. Syafi nanti bisa jelaskan. Tapi saya pengen ambil di part ini, Mas Hilbram. Kalau pemerintah membuat regulasi aturan soal thrifting semacam itu karena kemudian alasan melindungi tekstil lokal tadi, Islam memandang itu sesuatu yang maslahat. Misalnya dalam salah satu kitab ekonomi kontemporer ya, Al-Ibda fi Madaril Ibtida. Beliau bilang begini, "Wa min hadhil 'adat wulu'un nasi bisyira' min al-ajnabi yufaddiluna 'ala abna'il watan." Salah satu transaksi yang apa namanya? Tren transaksi yang tidak baik hari ini adalah ketika orang lebih cenderung rame-rame membeli produk luar negeri daripada produk dalam negerinya. Nah, jadi ini salah satu tren yang kurang baik. Makanya jadi kata Prof. Syafi'i, bangsa yang maju itu kalau dia sudah mulai berdaulat, ya bukan malah semuanya impor. Kita takut pete sama jengkol impor juga ntar tahun depan. Udah juga. Singkong aja impor. Singkong. Singkong udah impor dari China. Nah, jangan sampai itu. Nah, menarik Mas Ilham, saya baca bukan cuman masalah thrifting ini. Thrifting ini masalahnya ada limbah pakaian. 2 tahun yang lalu ditemukan ada 6,1 ton di laut pantai timur Ancol yang itu limbah pakaian. Bayangkan kalau semua orang kemudian thrifting dan lain-lain, dan ketika dicek sampahnya rata-rata brand luar. Wah, ini kan ada residu yang kita jadi PR buat kita. Sudah kita membeli dari orang, lalu kemudian kita kena getahnya, tidak membangkitkan UMKM di negara kita dan seterusnya. Saya menarik ada komunitas beberapa anak muda Indonesia, saya kira ini jadi solusi juga. Mereka punya spirit zero waste Indonesia. Mereka punya tradisi daripada thrifting lebih bagus tukar pakaian. Dengan syarat-syarat nggak boleh yang buluk, harus masih bagus dan lain-lain. Karena kan mungkin saya tukar baju deh, kenapa? Udah nggak muat nih size-nya. Ke saya, tapi ke orang kan masih muat. Jadi mereka punya spirit itu tukar pakaian. Saya kira ini menarik sekali dari anak-anak milenial hari ini. Kalau begitu nanti Kiai mungkin bisa menjelaskan bagaimana kita sebagai Muslim melihat
barang-barang yang mungkin sebenarnya kita ingin dapatkan, tapi dalam tanda kutip kayak kata Prof tadi mau pamer sebenarnya, ya. Belum Penyakit lagi lebaran, penyakit lebaran. penyakit lebaran kata Kiai. Apa maksudnya dengan penyakit lebaran? Nah, kita bahas sebentar lagi, jangan kemana-mana.